kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Oke, let's get the ball rolling. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kondisi pasar tradisional saat ini nih. Nah, gimana sih kondisi pasar tradisional saat ini setelah adanya beberapa hal yang menimpa kita ya saat ini. Yang utamanya sih COVID-19 sih, karena COVID-19 ini berdampak pada berbagai macam sektor, termasuk sektor usaha yang membuat para pekerja itu banyak yang di PHK kayak gitu. Nah, kayak gimana sih kondisinya? Saya akan memutar beberapa video tentang gimana sih kondisi pasar di daerah Mojokerto ya saat ini. Oke. Tidak terasa 1 tahun 2 bulan sudah COVID-19 membersamai masyarakat dunia, terutama di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19. Dan menurut data dari Our World In, 1.710.000 kasus telah dilaporkan di Indonesia. Di antaranya itu 1.560 orang telah sembuh dan 46.846 lainnya dinyatakan telah meninggal dunia. Dalam periode waktu itu, ini dan sekarang tentu banyak sekali dampak yang telah diberikan oleh COVID-19 kepada Indonesia terutama. Yang pertama adalah tingginya angka kematian dokter. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh tim mitigasi Perguruan Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID, per saat ini jumlah dokter yang meninggal sudah mencapai ratusan orang. Kemudian dampak lain yang diberikan oleh COVID-19 ini adalah kepada sektor pendidikan, yakni dilakukannya pembelajaran jarak jauh. Sebagai upaya untuk mencegah penularan virus corona semakin meluas, Kemdikbud mengambil kebijakan penerapan pembelajaran jarak jauh. Namun PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini rupanya menghadirkan sejumlah permasalahan yang harus dihadapi, baik oleh tenaga pendidik maupun siswa, terutama terkait dengan infrastruktur. Dampak lainnya yang sangat besar bagi Indonesia dan juga dunia adalah resesi ekonomi. Indonesia resmi mengalami resesi ekonomi yang ditandai dengan produk domestik bruto atau PDB RI pada kuartal 3 2020 minus mencapai 3,49% year on year. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suharyanto. Dampak yang diberikan kepada sektor perekonomian ini dirasakan oleh berbagai kalangan, mulai dari sektor industri yang paling kecil seperti usaha mikro kecil menengah atau UMKM hingga perusahaan-perusahaan besar mengalami dampak yang luar biasa dari COVID-19 ini. Tidak terkecuali adalah pasar tradisional, di mana pasar tradisional ini sudah banting tulang dan berjuang mati-matian dengan adanya online marketplace. Dengan adanya COVID-19 ini, mereka semakin merasakan dampaknya. Nah, berikut adalah cuplikan wawancara antara tim tempat kita sharing dengan salah satu pelaku usaha di pasar tradisional Mojokerto. Nah guys, saat ini saya lagi bareng sama salah satu orang yang kerja di pasar nih. Namanya siapa Mbak? Mbak Nur Rukaya. Oh, Mbak Nur Rukaya. Gak apa-apa Mbak, gak apa-apa. Ntar jadi lucu nih. Mbak Nur Rukaya ini aslinya mana? Aslinya Mojogebang. Mojogebang. Mojogebang itu di mana? Mojogebang ya Kemlagi sendiri. Oh, Kemlagi ya. Itu guys, Kemlagi itu salah satu kecamatan yang ada di Mojokerto ya.
Nah, karena konten ini kan kaitannya kita pengen tahu nih kondisi pasar tradisional saat ini gimana ya Mbak Nur ya. Ya. Saya ada beberapa pertanyaan nih Mbak Nur, bisa minta bantuan dijawab ya. Nah, pertanyaan pertama tuh sambil nyontek ya guys. Bagaimana kondisi pasar saat ini dibanding dengan tahun-tahun kemarin? Tahun-tahun kemarin yang masih COVID pertama itu masih agak ramai ya. Tapi malah tambah tahun sekarang tahun 2021 itu malah tambah sepi gitu loh. Iya. Kalau kemarin itu kan masih ramai, kemungkinan orang-orang kan masih banyak yang bekerja. Manungkan kan di PHK itu masih jarang. Tapi tahun sekarang itu lebih sepi niku, kemungkinan banyak yang sudah nggak bekerja di PHK. Lalu juga banyak orang-orang yang sudah jualan sendiri gitu loh. Oh gitu. Iya. Oh, berarti memang berbeda ya Iya. kondisinya antara pasar tradisional saat ini kemarin dibandingkan dengan sebelum COVID gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan kedua nih, seberapa besar dampaknya COVID ini kalau menurut Mbak Nur itu? Ya sangat besar sekali. Kan pendapatan kemarin-kemarin itu kan lebih banyak, sekarang lebih tambah menurun gitu loh. ya. Iya. Kemarin kan masih apa masing akeh ku apa Mas? Masih banyak. Kemarin kan masih banyak, sekarang malah tambah sedikit. Kemungkinan konsumen juga nggak ada yang beli sekarang. Kan kemungkinan kan nggak punya uang untuk bisa membeli. Semakin untuk bahan-bahan pakaian gini kemungkinan kan 2 kali mikirnya. Kemungkinan sekarang itu belinya itu untuk makanan, bahan-bahan pokok yang dipikirkan utama. Untuk pakaian itu kan disampingkan, kan enggak bahan utama gitu loh. Oh iya. Enggak bahan pokok gitu. Oh, jadi memang orang-orang mikirnya memenuhi kebutuhan primer dulu yang Iya. utama gitu ya, baru Iya. kalau pakaian sandang Iya. gitu ya. Oh iya ya. Kemudian yang ketiga nih pertanyaannya, apakah sekarang ini lagi musim belanja online kan ya? Iya. Ada Shopee, ada Lazada, Bukalapak, Tokopedia gitu-gitu. Nah, Iya. kalau menurut Mbak Nur itu apakah marketplace online ini, belanja online ini juga berpengaruh sama pasar tradisional ini? Sangat pengaruh sekali, karena kan di online itu lebih murah daripada di pasar ya. Tapi ya nggak tahu bahannya itu gimana, kan nggak tahu kita. Cuma orang-orang itu kan tahunya itu harganya lebih murah gitu. Jadinya kan banyak yang beli di online gitu. Kalau ke pasar juga kan kadang nggak ada kendaraannya. Kan kalau online kan diantar sampai di rumah gitu. Banyak yang bilang begitu sih. Oh iya. Berarti memang secara langsung atau tidak langsung marketplace online atau belanja online nih memang berpengaruh ya sama pasar tradisional. Tetapi kalau concernnya Mbak Nur kan memang berarti banyak orang-orang itu nggak tahu bahannya. Iya. Mereka tuh cenderung kalau yang di pasar harganya yang murah tapi nggak tahu kualitasnya kayak gimana kayak gitu. Oke. Mungkin Mbak Nur ada kisah-kisah lucu mungkin di Lebaran tahun ini waktu jualan yang bisa di-share ke teman-teman. Kisah lucunya nopo semerang. Mungkin yang beda dari tahun-tahun sebelumnya mungkin. Gimun kisah lucu nopo semerang. Nggak ada ya? Kisah lucu nopo. Ya mungkin apa gitu nggak ada ya. Nggak ada nggak ada. lucu. Oke, terima kasih banyak Mbak Nur ya atas sharingnya ke teman-teman. Iya, ini masih direkam. Ini kedua tadi. Sudah, ini terakhir tadi. Iya, tambahan tadi mungkin ada kisah-kisah lucu gitu. Nggak ada ya. Kisah lucu nopo mboten. Kisah lucunya capek. Oh, capek kenapa? Nggak capek. Capek kalau pasarnya ramai. Oh. Ya begitulah manusia ya teman-teman ya. Kalau lagi sepi, bingung gitu ya. Aduh, gak ada orang gitu. Tapi waktu rame capek kan gitu. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya ya Allah memberikan rezeki kepada pasar tradisional ini. Jadi banyak yang membutuhkan juga kan. Terkadang kan online juga tidak sesuai harapan orang yang beli gitu. Jadi masih banyak yang ke pasar. Kalau orang-orang sing agak modern gitu nggak mau kan ke pasar kayak anak-anak muda itu loh. Tapi kalau orang-orang tua itu masih tulen, jadi kan masih ke pasar, kan lihat barangnya baru dibeli gitu kan. Kalau online kan nggak bisa, harus dibeli
nggak tahu barangnya gitu. Siap, siap, siap. Nah, itu ya. Terima kasih banyak Mbak Nur ya. Nah, kita tutup dulu ya teman-teman sharing kali ini. Iya. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan jangan lupa ya subscribe, like, dan juga komen konten dan juga channel ini ya, dan mendukung terus channel ini agar bisa maju terus. Baik, terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita.